kembali bersama kami kelompok 13. Jadi guys, kami akan menjelaskan mengenai tugas akhir semester mata kuliah Teologi Kewirausahaan, yaitu Bisnis Bali Panggang Karo. Usaha BPK atau babi panggang karo. Babi panggang karo adalah masakan yang terbuat dari daging babi yang dipanggang. Makanan ini adalah masakan khas dari suku Karo. Sehingga BPK banyak ditemukan di berbagai kota yang banyak ditinggali oleh orang Karo seperti Brastagi, Kabanjahe, Medan, bahkan di Pekanbaru, Serang, Tangerang, Jakarta, Bekasi, dan juga Bandung. Namun, yang menjadi satu bagian yang unik, BPK juga dapat kita temukan di kota Salatiga. Nah, teman-teman, perbedaan antara babi panggang Karo dengan babi panggang lainnya adalah terdapat pada cara pemanggangannya yang dilakukan lebih unik dengan irisan yang lebih halus serta pemilihan bagian daging yang tepat. Saat dihidangkan, babi panggang Karo juga akan ditambahkan dengan sajian daun singkong dan juga kencong yang telah dihaluskan dan dimasak secara khas yang dicampurkan dengan parutan kelapa. Selain itu juga disajikan pula dengan sambal yang terbuat dari darah babi itu sendiri. Keberadaan sambal darah terlebih dahulu telah dimasak di atas bara api dengan ditambahkan sedikit air dan dibumbui ramuan bumbu seperti asam, garam, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah matang, warna saus darah akan berwarna kecoklatan. Nah, teman-teman, yang menjadi khas dari BPK atau babi panggang Karo ini adalah aroma dari BPK ini sangat khas karena ada aroma yang khas dari andaliman itu sendiri. Ini adalah bumbu andalan untuk menyajikan BPK atau babi panggang Karo. Ayo, bagaimana pendapatmu tentang babi? Lebih suka makan babi pakai sambal atau original? Sambal dulu. Bang Aeng, lebih suka babi panggang, goreng, atau goreng? Oke, adapun alasan kelompok kami untuk mengambil bisnis dari babi panggang Karo itu, yang pertama kami melihat dari letak geografis yang sangat strategis, yang dekat dengan kampus, di pinggir jalan, dekat dengan lokasi-lokasi sekolah, sehingga ini menjadi salah satu hal yang membuat bisnis ini berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua itu dari segi harga, menurut kami ini harganya masih cukup terjangkau ya Kak Ayu, yang dimana kita sudah makan babi dengan harga segitu, itu memuaskan sekali. Kalau menurut Kak Ayu bagaimana Kak? Kalau menurutku rasanya sangat enak. Oh ya. Kemudian kualitas kebersihan, kemudian pelayanan dari pegawai juga sangat ramah-ramah. Adapun hal-hal yang perlu dikembangkan untuk bisnis BPK yang tadi kita datangi itu, yang pertama adalah manajemen waktu yang dimiliki oleh pengusaha tersebut, yang mana kalau kita lihat di Google Map atau enggak dari berita yang kami tahu mengenai warung tersebut bukanya jam 10.30, sekarang 10.30. Tapi tadi baru buka jam 12. Nah, menurut saya sih lebih baik mengutamakan manajemen waktunya terlebih dahulu sebelum melakukan yang lain, kurang lebih seperti itu. Kalau menurut Kevin gimana? Apa sih yang perlu dikembangkan lagi? Mungkin menyambung sedikit tadi tentang manajemen waktu. Tadi ketika mereka mau buka itu, kita pas udah buka kita agak nunggu lama ya untuk menerima makanan kita. Jadi mereka agak lama di pas opening rumah makannya. Jadi mungkin yang bisa dikembangkan itu hal-hal yang bisa dipersiapkan di malam hari sebelum buka, itu sudah memang betul-betul dikerjakan pada malam hari, sehingga ketika datang di restoran kita sebagai
orang yang mau makan itu tidak menunggu terlalu lama untuk makan gitu. Iya. Nah, terus kemudian terkait hal-hal teknis tentang tempat, itu ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. Mungkin yang pertama tentang luasnya tempat. Jadi ketika makan siang itu terkadang banyaknya orang datang makan itu tidak mendapat tempat-tempat yang bagus. Ya, Seperti tadi kan sempit ya. jadinya. sempit. Ada yang tadi kita dapatnya di depan banget. Jadi di depan itu ada grill yang mereka bakar-bakar, terus kemudian asapnya kena ke kita sebagai orang yang konsumen. Nah, mungkin bisa diatasi dengan membeli kipas sehingga ketika ada asap kan asapnya itu dihembuskan ke kipas langsung keluar. Jadi tidak menyebar ke konsumennya. Terus kedua, pas sekarang kan kita melihat Salatiga itu penuh dengan hujan, seringkali hujan begitu. Nah, jadi ya tidak dapat dipungkiri itu ketika makan memang ada beberapa cipratan-cipratan air. Dan tentu kayak tadi itu sangat mengganggu, ada cipratan-cipratan air yang masuk ke dalam makanan. Iya. Nah, mungkin bisa diatasi dengan membeli talang air. Ada semacam apalah begitu seperti kertas plastik yang Iya. menghalangi air untuk masuk ke dalam restoran. Terus yang terakhir itu mengenai promosi. Pas kita datang tadi kita agak bingung untuk mencari lokasi tempatnya. Karena biasa kalau restoran-restoran itu dipajang itu setinggi mungkin pakai tiang itu restoran ini, rumah makan ini ya. Jadi orang-orang itu mudah melihat tampilannya, orang-orang mudah mengetahui lokasinya. Nah, kami melihat tadi promosi di papan iklannya itu cukup kecil, sehingga sungguh sangat disayangkan makanan yang seenak itu kurang ditonjolkan karena memang papan iklannya sangat kecil. Itu mungkin bisa dikembangkan untuk supaya orang-orang di Salatiga bisa ketika di jalan, motoran melihat. Jadi itu beberapa hal yang menjadi mungkin ada masukan ya. tambahan sedikit sih mengenai Tambah promosi sedikit. tadi. Mungkin juga bisa menggunakan sosial media untuk betul. sarana promosi. Yang mana dengan adanya sosial media, dengan ramenya Salatiga yang dihuni oleh mahasiswa kan kebanyakan anak muda. Otomatis kalau di sosial media pengunjungnya pun mungkin bakal lebih ramai lagi karena memanfaatkan sosial media yang ada. Kurang lebih kayak gitu sih. Kira-kira itu aja sih hal-hal yang perlu dikembangkan lagi untuk bisnisnya. Oke, sekian. Sekian.